Sore itu, pada tanggal 20 Februari 2026, ketika artikel berjudul "Dunia sedang belajar kembali cara menjadi manusia dari Indonesia" dimuat di halaman depan The New York Herald, seluruh ruang redaksi di New York tenggelam dalam keheningan yang pekat, nyaris tak bisa dipercaya. John O'Sullivan, seorang kolumnis budaya veteran yang pernah mencemooh Indonesia, tak lebih dari sekadar pabrik perakitan tanpa jiwa di Asia, kini justru menjadi penulis dari kalimat-kalimat tersebut, bahwa Barat yang menua perlu belajar dari Indonesia untuk menemukan kembali jiwanya yang hilang. Siapa yang bisa percaya pada perubahan yang begitu aneh? Gempa di dalam jiwanya dimulai hanya dari sebuah sudut warung kecil di Yogyakarta, tempat ia tanpa sengaja mendengar dua kata budi pekerti terucap dari seorang warga setempat. Suara sederhana itu ternyata memiliki kekuatan yang mampu membuat hati seorang jurnalis Amerika yang angkuh bergetar. Jakarta di suatu pagi di bulan Maret, langit cerah dan berangin. Dari jendela kaca sebuah hotel bintang 5, John O'Sullivan sedikit mengernyitkan dahi ketika mendengar sekelompok mahasiswa asing di bawah sedang riuh berbicara dalam bahasa Indonesia. "Bak, es kopi susu 2 ya, terima kasih banyak." Sebuah aksen Amerika bercampur dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun terdengar begitu tulus. John tertawa, sebuah tawa yang penuh cemooh. Tren aneh apalagi ini di kalangan anak muda. Belajar bahasa Indonesia untuk apa? Untuk berfoto dan check-in agar terlihat keren? Dalam benaknya, Indonesia hanyalah sebuah nama sederhana di peta ekonomi global, sebuah tempat yang dinamis, namun tidak pernah memiliki daya tarik spiritual yang berarti. Selama 30 tahun memegang pena, ia selalu berprinsip bahwa soft power adalah hak istimewa negara-negara adidaya Barat dari budaya Amerika yang gemerlap. Namun, justru surat kabarnya sendiri yang menugaskannya ke Indonesia untuk menghadiri sebuah simposium bertema menyembuhkan masyarakat pasca industri, di mana puluhan akademisi dari seluruh dunia berkumpul untuk mendengarkan dan berdiskusi tentang budaya Indonesia dan energi positifnya. Orang yang menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta adalah Anjani, seorang reporter muda. Ia memiliki wajah yang ayu dan senyum yang lembut seperti angin di Taman Suropati. Logat Jakartanya begitu khas, lembut namun setiap katanya terdengar jelas. "Selamat datang di Indonesia, Pak, tanah kedamaian." John hanya mengangguk sopan. Ia datang ke sini bukan untuk mencari kedamaian, melainkan untuk mengumpulkan data, untuk membuktikan bahwa kelembutan dan keramahan itu tidak akan pernah bisa menggantikan logika dan efisiensi pragmatis ala Barat. Tetapi ia tidak menyangka, hanya dalam beberapa hari ke depan, senyum ringan dari reporter kecil itu akan meluluhkan seluruh benteng keangkuhan yang telah ia bangun seumur hidupnya. Sore itu, Jakarta diguyur hujan gerimis yang tak terduga. Mobil Anjani menyelinap di antara jalanan kota tua yang padat. Suara klakson bercampur dengan teriakan lantang para pedagang kaki lima. John duduk di kursi belakang, buru-buru membuka buku catatannya dan menulis beberapa baris. Kota yang kacau. Banyak sepeda motor, tapi ada sesuatu yang sangat lembut. Ia segera mencoret kalimat terakhir itu. Ia tidak mau mengakui dirinya sedang luluh hanya karena hujan yang aneh. Dalam perjalanan menuju pusat kebudayaan internasional tempat simposium akan berlangsung, Anjani berkata dengan riang, "Apakah Bapak tahu, kami orang Indonesia punya pepatah alon-alon asal kelakon. Mungkin itu juga cara kami menyembuhkan diri setelah berbagai badai sejarah." John tertawa keras. "Gadis muda, di Amerika, siapa yang lambat akan dipecat. Kau tahu itu, dunia ini tidak berjalan dengan perasaan." Anjani tetap menjaga suaranya yang lembut seperti embusan angin. "Mungkin karena itulah dunia menjadi lelah, Pak." Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak, tetapi beberapa detik kemudian, ia kembali mengangkat kepala, suaranya dingin. "Saya datang ke sini untuk memahami apa sebenarnya budaya Indonesia. Tetapi jika hanya berupa beberapa kalimat filosofis yang kabur seperti itu, saya khawatir akan sangat sulit untuk meyakinkan siapapun." Anjani tersenyum, senyum yang penuh makna. "Kalau begitu, biarkan Indonesia yang menjawabnya sendiri untuk Bapak. Bukan dengan kata-kata, melainkan dengan orang-orang yang akan Bapak temui." Keesokan harinya di simposium, seluruh ruangan dipenuhi oleh campuran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa lainnya. Pembicara dari Indonesia,
Profesor Budi Santoso, berbicara dengan perlahan. Ekonomi bisa tumbuh karena mesin, tetapi hati manusia hanya bisa berkembang ketika kita belajar untuk saling mendengarkan. John duduk di barisan depan, sedikit menyeringai. Ia menulis di buku catatannya. Kalimat yang indah tetapi kurang data tidak bisa diukur dengan GP. Ketika sesi diskusi dimulai, ia berdiri, suaranya penuh dengan nada kritis. Jika budaya Indonesia benar-benar memiliki kekuatan seperti yang Bapak sampaikan, tolong berikan saya angka-angka konkret. Berapa banyak perusahaan global yang telah meniru model dari Indonesia? Berapa banyak orang Barat yang saat ini berbicara bahasa Indonesia? Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Anjani dengan lembut mengambil mikrofon. Pak O'Sullivan, ada nilai-nilai yang tidak bisa ditemukan dalam lembar kerja Excel. Ketika seorang anak mencium tangan orang yang lebih tua, ketika dua orang asing yang tidak saling kenal saling menawarkan secangkir teh, itu juga data, Pak. Hanya saja tidak ada yang menghitungnya. Ia tertawa sinis, langsung membalas, jika tidak bisa dihitung, artinya itu tidak ada secara ilmiah. Banyak mata di ruangan itu menatapnya dengan kesal. Sementara Anjani, ia hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa lagi. Namun jauh di dalam hati John, muncul perasaan aneh, perasaan yang tidak nyaman sekaligus penasaran. Setelah simposium, Anjani mengajaknya berjalan-jalan di sekitar Taman Suropati. Di bawah pohon-pohon trembesi tua, beberapa kakek sedang termenung di depan papan catur, anak-anak kecil berlarian riang, sepasang suami istri muda duduk bersandar sambil membaca buku. Sebuah pemandangan yang sangat sederhana, namun memiliki tatanan yang luar biasa. Bapak lihat, kata Anjani, matanya masih menatap ke arah kolam yang tenang. Kami orang Indonesia tidak memiliki banyak hal, tetapi kami hidup berdekatan. Bukan karena kami takut kesepian, tetapi karena kami percaya bahwa bersama-sama adalah hal yang paling alami dan berharga. John tidak menjawab. Di benaknya tiba-tiba muncul gambaran stasiun subway di New York, di mana ribuan orang berdesakan, tetapi sama sekali tidak ada yang berani menatap mata satu sama lain. Mungkin, katanya tanpa sadar, kalian hidup lambat karena kalian belum punya tekanan pertumbuhan seperti kami. Anjani tersenyum lembut. Atau mungkin karena kami telah memilih untuk tidak membiarkan tekanan mengendalikan hidup kami. Jawaban itu membuatnya bingung. Ia mengangkat kepala, melihat permukaan kolam yang tenang memantulkan langit biru yang cerah. Sepertinya di tengah pemandangan damai ini, semua argumen tajam dan dalil kuat di dalam dirinya perlahan-lahan larut, tetapi ia masih belum mau mengakuinya. Dalam buku hariannya malam itu, ia masih menulis, "Orang Indonesia baik, tapi mungkin karena mereka belum cukup kaya untuk menjadi egois." Ia tidak tahu bahwa kalimat kering itu adalah benih pertama dari sebuah perubahan besar, sebuah perubahan yang akan membuatnya menundukkan kepala dengan kagum hanya beberapa hari kemudian. Keesokan harinya, Anjani membawa John masuk lebih dalam ke kota tua Jakarta. Katanya, disinilah budaya Indonesia bernapas dengan denyut kehidupan sehari-hari warganya. Jalanan di sekitar Fathahillah tampak semarak di bawah sinar matahari, suara kendaraan, dan aroma kopi tubruk yang diseduh berpadu menjadi sebuah simfoni yang unik. Para turis berhenti di depan toko-toko kecil yang cantik. Setiap toko memiliki papan tulis hitam dengan tulisan kapur putih, "Terima kasih, sudah mampir." John melirik, cepat-cepat menulis di buku catatannya, gaya nostalgia, tidak profesional. Ucapan terima kasih, tulisan tangan terlihat ketinggalan zaman. Pemilik toko, seorang wanita paruh baya, menawarinya segelas teh melati. Ia tersenyum sinis. Di Amerika, pelanggan tidak perlu ditawari teh. Mereka hanya butuh layanan yang cepat dan sempurna. Wanita itu hanya tersenyum, suaranya selembut awan. "Kami orang Indonesia berpikir lain, Pak. Kalau terlalu cepat, rasa kekeluargaannya belum sempat terasa." John terdiam beberapa detik, lalu menulis lagi, "Kebiasaan lamban, sentimental." Sore harinya, mereka mengunjungi sebuah sanggar batik kecil di pinggir Sungai Ciliwung. Para perajin muda sedang tekun menggoreskan malam di atas kain, membatik setiap garis dengan detail yang rumit. Di dinding tergantung sebuah slogan dalam bahasa Indonesia, "Lakukan dengan benar dulu, keindahan akan menyusul." John berjalan berkeliling, mengamati setiap produk, lalu bertanya, dengan nada setengah penasaran setengah mengejek, "Berapa lama kalian menyelesaikan selembar kain kecil seperti ini?" Seorang pemuda menjawab, "Kira-kira 3 hari, Pak." Ia mengangkat alis,
3 hari untuk sebuah barang yang dijual kurang dari $10. Di Amerika, robot bisa membuatnya dalam 10 menit. Pemuda itu tersenyum ramah. Tapi robot tidak tahu cara mencintai produk yang dibuatnya, Pak. Anjani menatapnya, matanya teduh namun dalam. Bapak lihat, mereka tidak bicara soal keuntungan, mereka bicara soal kebahagiaan. John mengangkat bahu, kebahagiaan tidak bisa membayar tagihan. Jawabannya membuat suasana menjadi sedikit canggung. Malam harinya, di restoran tempat ia makan malam, para staf membungkuk menyapa setiap tamu. Seorang pelayan muda berkata pelan dalam bahasa Inggris, "Thank you, sir. Wish you peace tonight." Terima kasih, Tuan. Semoga malam Anda damai. Ucapan yang aneh, bukan have a nice day yang biasa ia dengar, membuatnya terkejut. Ia bertanya pada Anjani, "Mengapa mereka bilang peace bukan good night?" Anjani tersenyum. Karena orang Indonesia percaya kedamaian dalam jiwa lebih berharga daripada kegembiraan. Gembira itu sementara, sedangkan damai itu abadi. John tersenyum sinis. Filosofi yang bagus, tapi tidak membantu GTP tumbuh. Anjani sedikit memiringkan kepala. Matanya tetap tenang luar biasa. Jadi, jika GDP meningkat, tetapi manusia tetap kesepian, apakah itu kemenangan atau kegagalan, Pak? Pertanyaan itu, John tidak bisa menjawabnya. Ia diam-diam memandang keluar jendela kaca. Di jalan, sekelompok mahasiswa Amerika sedang mengobrol dengan seorang ibu penjual gado-gado dalam bahasa Indonesia. "Wah, enak sekali, Bu. Terima kasih ya." Tawa renyah mereka bercampur dengan suara hujan malam Jakarta. Ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang menusuk di dadanya. Sebuah perasaan yang tidak ingin ia beri nama. Keesokan paginya, rombongan mereka terbang ke Yogyakarta. Anjani berkata padanya, "Yogya adalah tempat di mana Bapak akan melihat budaya Indonesia tidak hanya lembut tetapi juga penuh disiplin. Di sini segalanya kecil namun mendalam." Di dalam pesawat, John tetap termenung. Di kepalanya, serangkaian pertanyaan terus bermunculan. Mengapa cara bicara orang Indonesia yang lembut memiliki daya sebar yang begitu kuat? Mengapa sebuah negara yang pernah dianggap terbelakang bisa membuat anak muda Amerika begitu tertarik belajar bahasanya? Dan mengapa dirinya sendiri, seorang yang selalu percaya pada nalar bajanya, mulai goyah oleh hal-hal yang tampaknya sangat tidak logis? Ia membuka buku catatannya, menulis cepat satu baris. Orang Indonesia punya sesuatu yang membuat orang lain kesal sekaligus kagum, mungkin karena mereka tulus. Sore di Yogya menyambutnya dengan gerimis yang membentang seperti kabut. Anjani berbisik, "Di sini orang sering bilang hujan Yogya tidak akan membasahi bajumu, ia hanya akan melembutkan hatimu." John tersenyum kecil. "Saya tidak percaya hujan juga punya budaya." Anjani menjawab, "Kalau begitu, coba Bapak berjalan di bawah hujan ini sekali, nanti Bapak akan mengerti. Orang Indonesia hidup lambat bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu cara menjaga hati mereka." Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Ia berdiri diam di tengah gerimis, memandangi warga Yogya yang berjalan santai di sepanjang jalan Malioboro, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Di antara suara rintik hujan, ia mendengar sebuah ritme yang sangat berbeda. Bukan ritme persaingan, melainkan ritme kehidupan yang tersembunyi, yang aneh, dan ia tahu, ia perlahan-lahan memasuki sebuah negeri di mana logika barat harus menundukkan kepala. Pagi di Yogyakarta, kabut tipis membentang seperti selendang sutra di atas sungai Kode. Suasana begitu sunyi hingga John bisa mendengar suara angin yang menyelinap di antara dahan-dahan pohon flamboyan di depan hotel. Anjani menyarankan, "Sebelum kita ke acara simposium sore ini, saya ingin mengajak Bapak ke tempat yang sangat istimewa." Mereka berjalan melewati gang-gang kecil yang dalam dan berkelok, dan berhenti di depan sebuah sanggar batik tua, atap gentengnya sudah ditumbuhi lumut. Di pintu kayu, terukir sebuah kalimat yang warnanya telah memudar seiring waktu. "Membatik untuk mengenang, bukan untuk menjual." John mengerutkan kening. Membatik tapi tidak dijual, lalu untuk apa? Anjani hanya tersenyum. "Pak, orang Indonesia punya hal-hal yang tidak dilakukan demi uang, melainkan agar tidak terlupakan." Di dalam sanggar, beberapa perajin tua dengan rambut yang sudah memutih sedang tekun bekerja. Aroma malam yang panas, asap arang, dan suara canting yang digoreskan terdengar teratur. Di atas sebuah meja, ada papan kecil yang menjelaskan asal bahan baku,
kain sisa dari pabrik-pabrik terbengkalai di New York, Amerika Serikat. John terperangah. Apa, dari Amerika, kalian mengimpor kain sisa ke sini untuk dibatik? Seorang perajin tua mengangkat kepala, senyumnya ramah. Iya, benar. Kami orang Indonesia percaya, sesuatu yang pernah memiliki jiwa masih punya nilai. Kain ini memang sisa, tapi ketika melewati tangan kami, ia akan memiliki napas yang baru. Lalu ia menggoreskan cantingnya dengan mantap. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Kami menyebutnya menghidupkan kembali kenangan, Tuan. John berdiri terpaku, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di benaknya terngiang puluhan artikel yang pernah ia tulis, bahwa Barat adalah pusat kreativitas, sementara Asia hanyalah tempat meniru. Tetapi di sini, saat ini, justru orang-orang Indonesia ini sedang menghidupkan kembali sesuatu yang telah dibuang oleh negaranya. Setelah meninggalkan sanggar, Anjani membawanya ke sebuah pendopo kecil yang tersembunyi di balik sebuah tanjakan. Di dalamnya, sebuah kain batik yang baru selesai dipajang dengan agung. Di bawahnya, sebuah plakat kecil bertuliskan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dibuat dari kain daur ulang sebuah pabrik di Amerika, dipersembahkan oleh komunitas diaspora Indonesia. John membaca setiap kata perlahan. Sebuah perasaan yang tak terlukiskan menyebar di seluruh tubuhnya. Pabrik Amerika, bahan Amerika, tetapi di tangan orang Indonesia menjadi sebuah karya seni. Seorang budayawan tua tersenyum dan berkata, kain dari negara Anda adalah materi. Di tangan orang Indonesia, ia menjadi jiwa. Kalimat lembut itu menusuk langsung ke dalam keangkuhannya. Ia, yang pernah percaya bahwa hanya Barat yang memiliki kekuatan peradaban, kini melihat peradabannya sendiri sedang bercermin padanya. Dalam perjalanan pulang, John terdiam. Anjani menatapnya, bertanya pelan, bagaimana pendapat Bapak setelah melihat sebuah karya seni yang memiliki jiwa dari kain sisa Amerika? Ia menjawab pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri, ada sesuatu yang sangat benar di dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi sepertinya orang Indonesia telah melakukan sesuatu yang telah kami lupakan, menghormati masa lalu. Anjani tersenyum kecil. Mungkin karena orang Indonesia pernah kehilangan begitu banyak, jadi kami menghargai setiap hal yang tersisa. Kalimat itu seperti ketukan lembut pada pintu hatinya yang telah lama tertutup. John tiba-tiba teringat masa mudanya. Ketika Amerika mengalami krisis ekonomi, banyak pabrik di kampung halamannya ditutup, termasuk tempat ayahnya pernah bekerja. Ia pernah berdiri menyaksikan buldoser menghancurkan gulungan-gulungan kain yang berkilauan. Ayahnya hanya berkata, "Nak, kita orang Amerika memang kuat, tapi terkadang terlalu kuat hingga lupa bahwa ada hal-hal yang perlu dijaga, bukan diganti." Kalimat itu, ia telah melupakannya selama 30 tahun. Hingga hari ini, di tengah kota Yogyakarta, kalimat itu tiba-tiba terdengar begitu jelas seolah baru diucapkan kemarin. Sore itu, ia dan Anjani singgah di sebuah warung kopi kecil di tepi sungai. Pemilik warung, seorang wanita seumuran Anjani, berbicara dengan lembut, "Selamat datang, Pak. Semoga harinya tentram." John membalas dalam bahasa Inggris, tetapi kemudian mendengar wanita itu menambahkan dalam bahasa Indonesia, "Tentram itu cukup, bahagia itu bonusnya." Ia tertegun, lalu tertawa kecil. "Kalian orang Indonesia, apa semuanya bicara seperti filsuf?" Anjani menjawab, "Tidak juga, Pak. Kami hanya terbiasa berbicara dengan segenap hati kami." Kalimat itu membuat hatinya terasa ringan. Ia bersandar di kursi, memandangi permukaan sungai Kode yang berkilauan diterpa cahaya senja. Ia merasa pikirannya melambat, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi ingin mencatat, menganalisis, atau mencari data apapun. Malam itu di kamar hotelnya, John membuka laptop hendak menulis laporan singkat untuk dikirim ke New York. Tetapi ketika ia mengetik baris pertama, budaya Indonesia masih bersifat meniru dan sentimental, ia tiba-tiba berhenti. Di hadapannya ada foto yang ia ambil pagi itu, kain batik yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Ia menghapus kalimat yang baru saja ia ketik, lalu menulis ulang dengan perlahan, "Orang Indonesia tidak meniru, mereka menghidupkan kembali." Ia bersandar di kursi, memandang keluar jendela. Malam Yogyakarta begitu hening, hanya terdengar suara gerimis yang menetes di atas atap genteng. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang baru saja runtuh, seringan abu, tetapi cukup kuat untuk mengubah seluruh arah angin dalam hidupnya.
Keesokan paginya, Yogyakarta masih setenang embusan napas. Anjani mengetuk pintu kamar John, mengundangnya untuk mengunjungi sebuah universitas kecil di tepi sungai, di mana ada kelas bahasa Indonesia khusus untuk mahasiswa internasional. John sebenarnya ingin menolak, tetapi mata tulus Anjani membuatnya mengangguk. Saya ingin melihat seperti apa yang kau sebut soft power itu. Ruang kelasnya sederhana, dindingnya kuning, meja dan kursi kayu sudah tua, hanya ada satu kipas angin di langit-langit yang berputar perlahan. Tetapi yang membuatnya tertegun adalah suara di dalamnya. Sekelompok mahasiswa dari berbagai ras, kulit putih, hitam, Asia, sedang serempak membaca, "Selamat pagi, terima kasih Bapak Guru." Aksen mereka masih kaku, tetapi jelas dan jernih. Pengajarnya adalah seorang wanita Indonesia yang masih sangat muda. Dengan lembut mengajari setiap intonasi. Setiap kali seorang mahasiswa berhasil mengucapkan dengan benar, ia akan tersenyum sangat cerah. Anjani berbisik, mereka adalah mahasiswa dari Amerika, Jepang, Australia. Mereka belajar bahasa Indonesia bukan untuk nilai, tetapi karena mereka merasa hati mereka lebih damai ketika menggunakan bahasa ini. John memandang berkeliling, matanya berhenti pada seorang pemuda berambut pirang yang duduk di sudut kelas. Pemuda itu berdiri, memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia dengan terbata-bata. "Nama saya Lukas, saya orang Amerika. Saya belajar bahasa Indonesia karena saat berbicara bahasa Indonesia, saya tidak lagi merasa kesepian." Seluruh kelas tertawa hangat. Ia melanjutkan dengan suara penuh kejujuran, "Di Amerika, saya banyak bicara, tapi sepertinya tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Di sini, saya lebih sedikit bicara, tapi semua orang mendengarkan saya." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk lurus ke jantung John. Ia teringat masa kecilnya di Chicago, di mana orang tuanya selalu sibuk, makan malam yang terburu-buru, suara televisi yang selalu lebih keras dari suara manusia. Ia pernah berpikir bahwa menjadi dewasa berarti tidak butuh didengarkan. Yang penting suaranya terdengar paling keras. Tetapi sekarang, di tengah ruang kelas kecil di Yogyakarta ini, ia melihat dengan jelas bahwa kekuatan tidak terletak pada volume, melainkan pada kemampuan mendengarkan. Ia menoleh ke Anjani, suaranya serak. "Mahasiswa itu, apa dia benar-benar merasakan hal itu?" Anjani menjawab pelan, "Pak, di Indonesia, orang tidak hanya mendengar dengan telinga, tapi juga dengan segenap hati." Siang harinya, mereka berdua mengunjungi warung kopi milik Budi, sebuah tempat yang disebut Warung Kopi Budi Luhur. Di dalamnya, segalanya tertata rapi. Di setiap meja ada sebuah kartu ucapan tulisan tangan. "Terima kasih sudah datang, semoga harimu ringan." Budi, si pemilik warung yang berusia sekitar 30-an, menyambut tamu dengan senyum tulus. John bertanya, "Anda menulis ini untuk promosi?" Budi menggeleng, "Bukan Pak, saya menulisnya karena saya ingin pelanggan merasa dihargai. Saya pernah bekerja di Jepang, di sana orang saling membungkuk, tapi seringkali itu hanya etiket. Saya kembali ke Indonesia karena di sini, orang membungkuk dengan tulus." John memandang sekeliling, sinar matahari menembus jendela menerpa tulisan di dinding, "Hidup berbudi, jaga disiplin." Ia bertanya, "Menurut Anda, apa gunanya budi pekerti bagi ekonomi?" Budi tertawa. Budi pekerti membuat orang saling percaya. Ketika ada kepercayaan, produktivitas akan meningkat secara alami. Di sini, tidak ada yang takut diawasi, karena semua orang punya harga diri. Kalimat itu membuat John tercekat. Ia tiba-tiba teringat pidatonya 10 tahun lalu di Brussels, ketika ia berkata bahwa dunia butuh lebih sedikit emosi dan lebih banyak sistem. Sekarang, ia justru sedang duduk di sebuah warung kopi di Indonesia, mendengar seorang anak muda mengatakan hal sebaliknya, dan merasa itu sangat benar. Saat meninggalkan warung, ia tak sengaja melihat mahasiswa bernama Lukas sedang mengajari dua anak kecil Yogya menyanyikan lagu "Rasa Sayangge". Lafalnya belum sempurna, tetapi matanya berbinar dan polos. Seorang nenek penjual jamu di pinggir jalan berhenti, meletakkan tangan di bahunya dan berkata, "Bagus sekali nak, suaramu hangat." Lukas tersenyum. "Terima kasih Nek, saya masih harus banyak belajar." Nenek itu mengangguk sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, yang penting bicara dari hati, Nak." John berdiri mematung, matanya perlahan basah. Seorang nenek penjual jamu, seorang mahasiswa Amerika, sebuah kota kecil.
Tetapi mengapa bisa menciptakan sebuah pemandangan yang membuat dirinya, seorang yang telah menyaksikan ratusan pidato dan ribuan konferensi internasional, merasa terguncang hingga ke lubuk hatinya. Malam itu, di kamar hotelnya, ia menerima email dari kantor redaksi di New York. "John, kami butuh analisis tentang gelombang belajar bahasa Indonesia di Amerika. Apakah ini fenomena sesaat?" Ia membuka laptop, meletakkan tangannya di keyboard, tetapi alih-alih mengetik angka dan data, ia justru membuka file foto. Foto yang ia ambil, Lukas bersama anak-anak Yogya yang tertawa riang. Setelah beberapa detik hening, ia mengetik, "Bukan, ini bukan tren sesaat. Ini adalah pertanda dunia yang sedang berusaha menemukan kembali hatinya yang hilang." Lalu ia duduk terdiam untuk waktu yang lama, memandang keluar jendela di mana suara hujan Yogya masih berdetak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, John O'Sullivan, orang yang percaya pada nalar lebih dari apapun, merasa dirinya begitu kecil dan sangat bersyukur. Malam itu, John O'Sullivan gelisah dan tidak bisa tidur. Suara hujan Yogya mengetuk atap genteng dengan ritme yang teratur, aroma tanah basah dan dupa dari sebuah pura di dekatnya membuat hatinya terasa asing. 30 tahun menjadi jurnalis, ia selalu bangga bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan nalarnya. Namun sekarang, hanya setelah beberapa hari di tanah Indonesia, hal-hal paling sederhana justru membuatnya tersentuh seperti anak kecil. Ia teringat kata-kata yang pernah ia lontarkan pada Anjani, dingin, angkuh, bahkan sedikit meremehkan. "Orang Indonesia lambat karena belum cukup kaya." Ucapan terima kasih tulisan tangan adalah kebiasaan kuno. Budi pekerti tidak membantu GP tumbuh. Sekarang saat mengingatnya kembali, setiap kata terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Pagi-pagi sekali, Anjani membawakannya segelas es kopi susu. "Silakan dicoba, Pak. Kopi Yogya sangat berbeda dari kopi New York." Ia menerima gelas kopi itu, diam-diam memperhatikan susu kental manis yang perlahan larut dalam warna coklat pekat. "Terima kasih." Ia ragu-ragu, lalu berkata perlahan, "Saya minta maaf atas kata-kata yang pernah saya ucapkan." Anjani tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Pak. Kami sudah terbiasa diragukan. Tapi bagusnya, orang Indonesia tidak pendendam. Selama Bapak mau melihat kembali, semuanya akan baik-baik saja." John tertawa, sebuah tawa lega dan tulus. Di Amerika, kalau ada yang salah, orang akan berdebat sampai akhir untuk membuktikan dirinya benar. Di sini, kau hanya bilang tidak apa-apa. Kalimat itu punya kekuatan yang luar biasa. Anjani menjawab, "Karena saat memaafkan, kita akan merasa lebih bebas." Kalimat itu membuatnya terdiam. Mungkin, itulah alasan mengapa orang Indonesia, meskipun telah melalui begitu banyak gejolak sejarah, tetap bisa menjaga kedamaian di dalam jiwa mereka. Siang itu, mereka mengunjungi rumah sebuah keluarga Indonesia. Sebuah rumah kecil, beratap genteng tua, halaman depannya dihiasi oleh rimbunnya bunga bougainville. Pemilik rumah, seorang kakek berusia 60-an, mempersilakan mereka masuk, menuangkan teh, dan berkata dengan ramah, "Mari, silakan makan bersama." John terkejut. Di Amerika, orang tidak akan pernah berkata makan bersama kepada tamu asing, tapi di sini, undangan itu terdengar begitu tulus. Ia melihat sekeliling, semua orang berkumpul di sekitar meja makan sederhana, semangkuk sayur lodeh, sepiring ikan goreng, dan semangkuk sambal terasi. Tidak ada yang sibuk dengan ponsel, tidak ada yang bicara keras, hanya ada senyum dan pertanyaan-pertanyaan lembut. "Mau tambah lagi, Mas?" "Iya, Bu, saya tambah nasinya sedikit." John merasa seperti baru saja memasuki dunia lain, dunia di mana manusia benar-benar peduli satu sama lain. Ketika ia memuji ikan gorengnya yang lezat, sang ibu rumah tangga tersenyum. "Bukan apa-apa, Pak. Resep ini saya dapat dari ibu saya." Di Indonesia, setiap masakan adalah sebuah cerita. Sebuah cerita, kalimat itu membuatnya terpana. Di Amerika, ia sudah mengunjungi begitu banyak restoran mewah, tapi makanan di sana hanyalah produk. Sedangkan di sini, bahkan sepiring ikan goreng sederhana pun membawa jiwa dari sebuah kenangan. Dalam perjalanan pulang, John berkata pelan, "Anjani, sepertinya orang Indonesia tidak hanya hidup, tapi juga mengingat." Anjani mengangguk. "Benar, Pak. Kami mengingat leluhur, mengingat hal-hal yang telah hilang. Karena hanya dengan mengingat, kita tahu siapa diri kita." Ia terdiam. Di dalam hatinya, sebuah gelombang besar muncul, campuran antara malu dan rasa syukur.
Ia sadar bahwa bangsa yang pernah ia pandang sebelah mata ini justru sedang mengajarinya cara menjadi manusia. Malam itu, John membuka kembali video dokumenter yang direkam Anjani, adegan anak-anak Indonesia di sebuah desa terpencil bergandengan tangan, menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Suara jernih mereka menggema di antara pegunungan berkabut. Ia tiba-tiba teringat ayahnya, seorang pekerja pabrik tua yang pernah memberinya pelajaran paling sederhana. Nak, bersyukurlah jika masih ada orang yang menawarimu makan. Ia menangis. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, air mata mengalir karena sesuatu yang tidak bisa diukur dengan data atau nalar. Keesokan harinya, John meminta izin kepada rombongan untuk tinggal 2 hari lagi demi menyelesaikan artikel. Tapi sebenarnya, ia ingin tinggal untuk merasakan lebih dalam. Ia berjalan-jalan di pasar Beringharjo, melihat wajah-wajah ceria para pedagang, mendengar sapaan ramah. Mau beli apa, Mas? Saya kasih murah biar sama-sama senang. Kalimat-kalimat itu begitu sederhana, tidak komersial, tapi membuatnya merasa begitu hangat. Ia berpikir dalam hati, orang Indonesia berdagang dengan senyuman, bukan dengan trik. Mungkin karena mereka paham, kebahagiaan bukan datang dari larisnya dagangan, tapi dari berbagi sedikit keceriaan. Sore itu, Anjani mengantarnya ke stasiun. Sebelum berpisah, ia bertanya, Pak O'Sullivan, Bapak pernah bilang Indonesia tidak punya soft power. Apa sekarang Bapak masih berpikir begitu? Ia memandang ke arah sungai yang berkilauan diterpa sinar matahari, lalu menjawab pelan, Tidak, kalian tidak punya soft power, kalian punya kekuatan hati. Anjani tersenyum, menundukkan kepala dengan sopan. Sementara ia, orang yang pernah percaya bahwa Amerika adalah pusat peradaban dunia, tiba-tiba merasa hatinya hangat dan jauh lebih rendah hati dari sebelumnya. 3 minggu setelah meninggalkan Indonesia, John O'Sullivan kembali ke New York. Kota itu masih ramai, gemerlap, dan penuh cahaya. Orang-orang masih bergegas menyeberang jalan dengan secangkir kopi di tangan, tidak ada yang saling menatap. Tapi bagi John, segalanya telah berbeda. Di dalam kopernya bukan oleh-oleh mewah, melainkan hanya sebungkus kecil biji kopi dari Yogya dan kartu ucapan tulisan tangan dari Anjani. Semoga harimu ringan. Kalimat sederhana itu terus muncul di benaknya setiap kali ia membuka laptop di ruang redaksi The New York Herald. Rekan-rekannya terkejut melihatnya diam selama rapat. Ketika pemimpin redaksi bertanya, John, sudah ada analisis tentang Indonesia? Sepertinya gerakan belajar bahasa Indonesia di Amerika sedang menjadi fenomena aneh. Ia hanya tersenyum. Itu bukan sekadar fenomena, itu adalah pengingat bagi kita bahwa dunia sedang belajar kembali cara menjadi manusia dari Indonesia. Seluruh ruangan tertawa, mengira ia sedang bercanda. Tapi John berkata dengan nada serius, Tahukah kalian, saya pernah percaya bahwa efisiensi adalah satu-satunya ukuran kemajuan. Tapi di Indonesia, saya melihat mereka mengukur kesuksesan dengan senyuman dan rasa syukur. Dan anehnya, justru hal itu yang membuat mereka lebih efektif dari kita. Suasana di ruangan menjadi hening. Pemimpin redaksi bertanya pelan, Kau mau menulis artikel yang sentimental? John menjawab, Tidak, saya akan menulis artikel yang nyata tentang orang-orang nyata yang saya temui. 3 hari kemudian, artikel berjudul Dunia Sedang Belajar Kembali Cara Menjadi Manusia dari Indonesia dimuat di halaman depan. Hanya dalam 4 jam, jumlah pembaca melampaui rekor. Ribuan komentar dari seluruh dunia membanjir. Saya menangis saat membaca bagian tentang mahasiswa Amerika yang berkata, Saya tidak kesepian saat berbicara bahasa Indonesia. Indonesia pantas disebut negara hati. Saya ingin belajar bahasa Indonesia sekarang juga. Surat kabar besar lainnya serentak memuat ulang. The Guardian, Asahi Shimbun, Le Monde. Indonesia Heart menjadi tren global hanya dalam seminggu. Sebulan kemudian, stasiun televisi nasional Amerika mengundang John untuk wawancara langsung. Pembawa acara bertanya, Pak O'Sullivan, Anda pernah menjadi orang yang paling skeptis. Apa yang sebenarnya membuat Anda berubah? John tersenyum, menatap lurus ke kamera. Saya melihat hal-hal yang telah Amerika lupakan. Sebuah negara kecil yang mampu membuat orang lain ingin hidup lebih baik, hanya dengan 2 kata terima kasih. Orang Indonesia tidak mencoba mengajari siapapun. Mereka hanya hidup sesuai dengan jati diri mereka, dan seluruh dunia mengikutinya. Penonton di studio bertepuk tangan tanpa henti.
Dan anehnya, setelah siaran itu, serangkaian acara televisi mulai membahas budaya budi pekerti ala Indonesia. Di Berlin, sebuah perusahaan rintisan memasang slogan baru di dinding, "Work Smart, Live Kind." Di bawahnya ada tulisan kecil dalam bahasa Indonesia, "Hidup berbudi, jaga disiplin." Pemilik perusahaan itu, seorang Jerman keturunan Indonesia, berbagi dalam wawancara, "Dulu saya mencoba meniru model Jepang, model Jerman. Tapi kemudian saya sadar, yang membuat orang Indonesia istimewa adalah semangat syukur dan harga diri. Itu adalah sumber energi paling berkelanjutan yang pernah saya tahu." Pada saat yang sama, di Harvard University, mahasiswa internasional mulai mendirikan Klub Indonesia Mindfulness Society. Di poster mereka tertulis kutipan dari John O'Sullivan, "The new power of the century is not technology, but tenderness. And Indonesia is leading it." Kekuatan baru abad ini bukanlah teknologi melainkan kelembutan, dan Indonesia sedang memimpinnya. Anjani di Jakarta menerima email dari John. Dalam surat itu, ia menulis, "Terima kasih, Anjani. Artikel ini tidak hanya mengubah pikiran saya, tapi juga pikiran dunia. Dan jika ada yang bertanya apa istimewanya Indonesia, saya akan menjawab bahwa mereka punya kemampuan untuk membuat orang lain ingin hidup lebih baik." Ia tersenyum, tidak langsung menjawab. Ia tahu, ucapan terima kasih tulus itu, bagi seseorang yang pernah seangku John, sudah menjadi hadiah terbesar. Beberapa bulan kemudian, di New York, sekelompok mahasiswa mengadakan pameran foto bertajuk "Indonesia di Hatiku." Foto-foto yang dipamerkan sangat sederhana. Seorang nenek penjual nasi uduk di pagi hari dengan senyum ramah, seorang anak kecil menunduk berterima kasih kepada pembeli, seorang pria membonceng temannya di tengah hujan, jas hujannya menutupi orang yang di belakang. Setiap foto diberi keterangan dalam bahasa Indonesia beserta terjemahannya. Ketika pengunjung keluar dari pameran, mereka diberi sebuah kartu kecil bertuliskan, "Jika hari ini kamu tersenyum kepada seseorang, kamu telah hidup dengan cara Indonesia." Time Magazine berkomentar, "Bukan Hollywood, bukan teknologi, melainkan budaya Indonesia yang sedang membuka era baru welas asih." Dan di suatu tempat di tengah malam New York, John O'Sullivan duduk di kantornya, memandang keluar jendela kaca. Di mejanya ada segelas kopi Yogya yang sudah dingin dan kartu ucapan lama dengan tulisan tangan, "Semoga harimu ringan." Ia tersenyum kecil. Mungkin Indonesia benar-benar telah mengubah dunia, dimulai dari sebuah senyuman kecil, tetapi menggema hingga ke jantung kemanusiaan. Suatu sore di awal musim dingin, angin dingin menyapu Fifth Avenue. John O'Sullivan melangkah keluar dari gedung The New York Herald, bergabung dengan lautan manusia yang tergesa-gesa. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Dunia sedang berubah, tetapi tidak lagi dengan cara yang bising seperti dulu. Di jalan, ia melihat sekelompok anak muda Amerika sedang mengobrol. Di antara kalimat-kalimat bahasa Inggris, mereka tanpa sadar menyelipkan beberapa kata Indonesia. "Lucu banget sih." "Makasih banyak ya," ia tertawa kecil. Beberapa bulan lalu, jika melihat ini, mungkin ia akan menganggapnya sebagai tren yang konyol. Tapi sekarang, ia tahu bahwa di balik kata-kata itu ada gelombang budaya yang diam-diam menyebar, sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. Ketika tiba di kantor, sekretarisnya memberinya sebuah amplop tebal, "Pengirim, Anjani, Jakarta." Di dalamnya ada sebuah foto anak-anak Indonesia di sebuah sekolah di pedalaman, dengan tulisan tangan, "Kami masih belajar bahasa Inggris, tapi kami juga berharap teman-teman di sana belajar bahasa Indonesia. Kalau kita bertemu di tengah, pasti akan lebih saling mengerti." John memegang foto itu, hatinya dipenuhi perasaan yang tak terlukiskan. "Bertemu di tengah," gumamnya. Bukan Indonesia belajar dari Amerika, atau sebaliknya, melainkan umat manusia sedang belajar menemukan kembali titik temu hati mereka. Sejak artikelnya viral, banyak negara mulai meluncurkan program untuk mempelajari model budaya Indonesia. Di Jepang, Universitas Waseda membuka mata kuliah khusus bernama Semangat Budi Pekerti dalam Bisnis Indonesia. Di Jerman, UKM belajar cara berterima kasih dengan tindakan dari model warung kopi di Yogya. Di Amerika Serikat, lebih dari 10 sekolah menengah membuka kelas pilihan bahasa humaniora Indonesia. Media internasional menyebut ini gelombang Indonesia ketiga, bukan lagi ekspor barang atau teknologi, melainkan ekspor welas asih. John diundang untuk berpidato di Forum Global tentang Budaya Kemanusiaan di Jenewa.
Ia naik ke podium tanpa membawa kertas, tanpa PowerPoint, hanya memegang sebuah kartu kecil, kartu ucapan lama dari Anjani. Ia berbicara perlahan, dengan suara serak namun hangat. 30 tahun menjadi jurnalis, saya pernah menulis ribuan artikel tentang kekuatan Barat. Tapi hanya saat saya datang ke Indonesia, saya baru mengerti bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada teknologi, militer, atau uang. Ia terletak pada cara manusia memperlakukan satu sama lain dengan kelembutan, kerendahan hati dan budi pekerti. Audiens hening. Lalu ia bercerita tentang orang-orang yang ia temui. Mahasiswa Lukas yang belajar bahasa Indonesia untuk menemukan kedamaian. Reporter Anjani yang mengajarinya tentang kesabaran. Perajin batik yang mengubah kain sisa Amerika menjadi karya seni. Dan rakyat Indonesia yang tidak pernah meninggikan suara, tetapi masing-masing memancarkan cahaya tersendiri, diam-diam namun gigih. Saya datang ke Indonesia sebagai seorang pengajar, tapi pada akhirnya justru merekalah yang mengajari saya cara menjadi manusia. Tepuk tangan berlangsung hampir 5 menit. Banyak yang menitikkan air mata. Setelah pidato, seorang profesor dari Swiss menghampirinya dan menjabat tangannya. Saya telah meneliti tentang welas asih seumur hidup saya, tapi tidak pernah menyangka sebuah bangsa kecil bisa melakukannya dalam skala global. John tersenyum. Mereka tidak berusaha melakukan apapun. Mereka hanya hidup sesuai dengan jati diri mereka. Dan kejujuran itulah yang membuat dunia kagum. Malamnya, saat kembali ke hotel, ia membuka laptopnya, melihat kotak masuk yang penuh dengan surat terima kasih dari pembaca di seluruh dunia. Saya mulai mengajari anak saya mengucapkan terima kasih setiap pagi. Keluarga saya kembali makan malam bersama. Saya belum pernah ke Indonesia, tapi saya merasa baru saja disembuhkan. Ia membaca setiap baris, matanya berkaca-kaca. Indonesia, sebuah negara yang pernah dianggap kecil, kini menjadi cermin bagi seluruh dunia, mengajari manusia untuk ingat bahwa modern tidak berarti dingin, dan maju tidak berarti melupakan kebaikan. Di luar jendela, salju mulai turun. John meletakkan foto sekolah Indonesia itu di mejanya, memutar alunan gamelan lembut yang pernah dikirimkan Anjani. Melodinya terdengar sederhana, namun meresap ke dalam hati. Ia memejamkan mata, berbisik pelan, "Terima kasih, Indonesia, karena telah mengingatkanku bahwa menjadi manusia adalah sebuah seni, dan kalian adalah para maestro seni itu." Cahaya lampu New York memantul di atas mejanya, di mana tulisan pada kartu ucapan lama itu masih sejelas hari pertama, "Semoga harimu ringan." Kali ini, ia benar-benar mengerti, itu bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah filosofi hidup. Dan ketika ia menatap langit bersalju, ia merasa seolah-olah angin membawa aroma kopi Yogya, aroma sebuah negeri kecil yang telah membuat seluruh dunia tercengang karena kekuatan hatinya. Para pembaca yang budiman, kisah ketika dunia tercengang dan hati Indonesia mengubah Amerika Serikat kami tutup sampai di sini. Namun gaungnya mungkin akan terus menggema selamanya. Sebuah negara kecil yang telah melalui begitu banyak kesulitan, ternyata mampu membangkitkan jiwa-jiwa yang jauh di seberang bumi. Bukan karena uang, bukan karena senjata, melainkan karena kekuatan welas asih, budi pekerti, dan kerendahan hati. Orang Indonesia, baik itu seorang petani, seorang guru desa, atau anak-anak di pedalaman, semuanya berkontribusi pada sebuah revolusi sunyi yang membuat seluruh dunia menundukkan kepala. Apakah Anda merasa bangga ketika mendengar orang Amerika, Jepang, atau Jerman berkata bahwa mereka menemukan kedamaian saat belajar bahasa Indonesia, saat mendengar kata terima kasih terucap dari lisan orang Indonesia? Mungkin belum pernah semangat Indonesia menyebar sekuat hari ini. Jika cerita ini telah menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan kepada kami apa dari budaya Indonesia yang membuat Anda paling bangga. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya di mana kita bersama-sama merayakan keindahan manusia Indonesia, manusia-manusia kecil yang luar biasa yang diam-diam membuat seluruh dunia tercengang. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan melanjutkan perjalanan mencari hati Indonesia di tengah dunia yang terus berubah.